Pada video sebelumnya, kita telah mengemukakan sebuah argumen tentang perbedaan antara mukjizat para nabi dengan sebuah azab, serta 11 macam tanda-tanda kenabian Musa AS. Azab yang menimpa bangsa Mesir di masa kenabian Musa ini dikenal dengan istilah 10 tulah, di mana 10 tulah ini dimaksudkan untuk menegur dan menghukum bangsa Mesir, terlebih lagi Fir'aun yang menolak bahkan menentang ajaran yang dibawa oleh Musa dan Harun AS, serta memperbudak kaum Bani Israel. Namun, para ilmuwan tentu saja tidak puas dengan sebuah jawaban yang melibatkan keajaiban dalam sejarah. Jadi, mereka pun mulai mencari korelasi kisah ini dengan kejadian alam di masa lalu. Dan hasilnya, banyak teori yang mengemukakan alasan dibalik terjadinya 10 tulah ini secara ilmiah. Bagaimanakah hal tersebut? Benarkah azab bagi bangsa Mesir dapat dijelaskan secara ilmiah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Wabah, penyakit, dan bencana alam selalu ada dalam setiap catatan sejarah umat manusia sejak ribuan tahun silam. Manusia sudah pernah menyaksikan berbagai macam wabah dan bencana mematikan. Bencana pertama yang terekam dalam perekaman kuno, salah satunya terjadi di Mesir lebih dari 3000 tahun silam. Karena catatan mengenai bencana yang terjadi di Mesir juga didapati di luar Alkitab, maka para ilmuwan pun mencoba untuk menjelaskan tentang 10 tulah ini secara ilmiah. Pertama, letusan vulkanik di Santorini dianggap menjadi salah satu penyebab dari 10 tulah Mesir. Jadi, ribuan tahun sebelum menjadi tujuan wisata populer, Pulau Santorini yang terletak di tenggara daratan Yunani adalah lokasi letusan Gunung Minoa, sebuah bencana yang dianggap sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Berlangsung sekitar 1613 sebelum Masehi, letusan itu juga diyakini sebagai salah satu peristiwa alam yang bisa menjelaskan kejadian selama 10 tulah Mesir. Nah, letusan Gunung Santorini merupakan salah satu letusan gunung terbesar yang pernah diketahui dalam sejarah manusia. Letusan Gunung Santorini menyebabkan pulau tempat gunung tersebut berada hancur, dan sekarang cekungan kawah bekas letusannya bisa dilihat di perairan Yunani dekat Pulau Kreta. Salah satu bukti yang mendukung teori itu adalah penemuan sisa-sisa material gunung berapi di sekitar Sungai Nil. Sementara di daerah Mesir dan sekitar Sungai Nil sendiri tak ada gunung berapi. Jadi guys, letusan ini benar-benar memiliki dampak yang sampai ke wilayah Mesir. Seperti yang dikutip oleh Time, seorang ahli mikrobiologi, Ciro Trevisanato, menulis dalam bukunya berjudul The Pages of Egypt Archaeology, History in Science Look at the Bible, bahwa abu vulkanik dari Santorini telah menyebar hingga ke Mesir dan mengandung mineral yang dikenal sebagai cinnabar. Mineral ini dapat mengubah air menjadi merah yang sejalan dengan tulah pertama dari 10 tulah Mesir, yakni Sungai Nil berubah menjadi darah. Kedua, abu vulkanik dan hujan asam menyebabkan banyak tragedi bagi penduduk Mesir. Tulah kedua mungkin terjadi karena cinnabar membuat air menjadi asam sehingga menyebabkan katak melompat dari satu titik ke titik lain untuk mencari air bersih. Sedangkan tulah kelima hingga ke-8 tampaknya terkait erat satu sama lain. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Trevisanato, bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh hujan asam yang terjadi akibat abu vulkanik dari Santorini. Nah, hujan ini akan meracuni rumput dan mengakibatkan sampar yang dikonsumsi oleh hewan ternak yang juga akan dirasakan oleh manusia, lalu membuat mereka terserang penyakit bisul. Bersamaan dengan hujan asam, datanglah hujan es yang sejalan dengan bagaimana Alkitab menggambarkan tulah ke-7. Karena kondisi lembab yang disebabkan oleh hujan dan badai es membuat belalang dengan mudah berkembang biak, dan abu letusan dari gunung berapi besar bisa menyebabkan 3 hari kegelapan, seperti yang tertuang dalam tulah ke-9. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah kematian setiap putra sulung di Mesir. Menurut Trevisanato, dampak dari letusan Santorini membuat penduduk putus asa dengan mengorbankan anak sulung mereka untuk menenangkan para dewa dan mengakhiri penderitaan mereka. Trevisanato sampai pada kesimpulan ini karena menemukan bukti arkeologis dari teks kuno yang menyebutkan bahwa anak-anak bangsawan terbaring mati di depan umum. 3. Ganggang merah dan efek dominonya. Pada tahun 1996, seorang ahli epidemiologi yang bernama Dr. Johan Marr mempresentasikan teori baru yang diterbitkan oleh The New York Times, di mana ia mengatakan bahwa kehadiran ganggang merah di perairan Mesir telah membawa efek domino yang mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Trevisanato.
tetapi berbeda dalam hal asal-usulnya. Dan menurut sebuah makalah yang ditulis bersama oleh Dr. Johan Marr, ganggang merah bisa saja membunuh ikan, merampas sumber makanan utama katak, dan memaksa katak-katak untuk mencari makanan di tempat lain. Katak tersebut kemudian mati kelaparan, menyebabkan kawanan serangga, termasuk kutu dan lalat, berkeliaran bebas dan memakan mayat hewan yang mati. Sementara itu, kutu juga bisa menjadi serangga yang disebut sebagai Culicoides, yang bertelur di debu. Marr menulis bahwa bisul terkait dengan kelenjar. Ia menduga bahwa penyakit itu terjadi dikarenakan manusia memakan daging yang terkontaminasi atau kontak dengan lalat. Alkitab mengatakan bahwa Tulah ke-10 dan terakhirlah yang akhirnya meyakinkan Firaun untuk membebaskan budaknya. Dan dengan dibebaskannya orang Israel, hari raya Paskah selama 7 hari telah dibuat dan telah dirayakan sejak saat itu. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa Tulah Mesir kuno justru terjadi ketika kekuasaan Ramses II sudah berakhir, dan kerajaan Mesir mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Bukti-bukti terkait 10 Tulah Mesir mengarah pada sebuah kota kuno bernama Pi-Rameses yang terletak di delta Sungai Nil. Menurut Ensiklopedia Britannica, kota tersebut dibangun atas perintah Raja Seti I untuk mendukung kampanye militernya. Anak laki-laki sekaligus penerus Seti yang bergelar Ramses II kemudian memindahkan pusat kerajaan ke kota ini. Sherina Al-Sabai, ahli peradaban Mesir kuno dari Universitas Ain Shams di Kairo, berpendapat bahwa kisah-kisah tentang sungai darah dan bau kematian yang menyapu Mesir baru muncul dalam teks-teks kuno yang diproduksi setelah Raja Ramses II tutup usia. Dia menyebutnya sebagai sajak tentang kekacauan nasional dari Mesir kuno. Sabai juga mengutip naskah kuno berjuluk Papyrus Ipuwer dalam tesis masternya di Universitas Toronto. Dia menulis, "Lihatlah pusat dari segala kekacauan. Tulah menyapu daratan. Ada darah di mana-mana, kematian yang tidak sedikit. Lihatlah, sungai menjadi darah, tetapi orang-orang tetap meminumnya." Seorang ahli paleoklimatologi dari Universitas Heidelberg, Jerman, yang bernama Augusto Magini, secara tidak langsung mendukung temuan Sabai tentang kekacauan nasional yang muncul sepeninggal Ramses II. Ia memaparkan kejadian tersebut kepada media The Telegraph. Menurutnya, saat Ramses II masih berkuasa, Mesir justru sangat makmur karena didukung oleh iklim yang baik dan hasil panen yang melimpah. Kemerosotan kualitas hidup masyarakat Mesir kuno bermula ketika perubahan iklim mulai terjadi. Hujan turun dengan cukup dan negerinya tumbuh subur. Akan tetapi, periode basah hanya berlangsung selama beberapa dekade saja. Setelah kekuasaan Ramses berakhir, kurva iklim di Mesir menukik tajam. Kekeringan yang panjang menimbulkan akibat yang sangat serius. Laporan yang disusun oleh Eva Panagiotakopoulou dalam artikel yang berjudul Pharaonic Egypt and the Origins of Plague mendukung argumen Marr. Dia menemukan bahwa wabah pes pada periode Mesir kuno terjadi akibat bakteri yang dibawa oleh kutu tikus yang berkembang biak di sekitar aliran Sungai Nil. Bakteri yang bernama Yersinia pestis diperkirakan ditularkan dari tikus hitam dan tikus kapal yang berasal dari India dan Mesopotamia. Bencana kelaparan juga terjadi ketika Mesir terkena dampak letusan gunung berapi Santorini sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Siro Trevisanato, seperti yang dilaporkan oleh The Telegraph, berpendapat bahwa angin musim panas dengan cepat membawa abu vulkanik ke Mesir dan menutupi cahaya matahari selama beberapa hari. Fenomena ini terjadi bersamaan dengan hujan badai dan menghasilkan badai petir yang diikuti oleh hujan es. Abu gunung berapi mengakibatkan anomali cuaca, menghasilkan endapan yang tinggi serta kelembapan yang tinggi. Setelah pasukan makanan musiman hancur akibat hujan es, maka Tulah ke-8 berupa jutaan belalang datang menghancurkan ladang-ladang terakhir milik penduduk Mesir. Munculnya hujan es akan menghancurkan sejumlah besar tanaman, termasuk tanaman pertanian. Akibatnya, serangga-serangga pengembara yang memakan tanaman seperti belalang akan terkonsentrasi dalam jumlah yang amat besar dan memakan tanaman di ladang-ladang yang masih tersisa.
termasuk yang berdekatan dengan wilayah permukiman. Penjelasan lain yaitu kematian massal kodok pada tulah kedua menyebabkan populasi belalang melonjak dengan drastis. Johann Marr menduga pada saat itu para petani tidak berpikir panjang saat menyelamatkan tanaman mereka. Sisa panen yang sudah terkontaminasi oleh bakteri dan juga jamur dari kotoran serangga tetap disimpan untuk kemudian dikonsumsi. Nah, jamur yang menempel pada tanaman biji-bijian tumbuh lebih cepat dalam lumbung penyimpanan yang lembab. Kondisi ini mempercepat kemunculan jamur hitam yang bernama Stachybotrys atra yang bisa menyebabkan racun berbahaya bernama mycotoxin. Racun inilah yang diperkirakan membunuh anak-anak sulung dari keluarga petani yang umumnya bertugas memanen atau makan paling awal. Pendapat terakhir Marr berbeda dari temuan Trevisanto yang dirangkum oleh Time. Menurutnya, data arkeologi menyebut adanya cerita tentang anak-anak dari keluarga bangsawan yang terbaring mati di depan umum. Trevisanto percaya bahwa di tengah wabah dan bencana tersebut, anak-anak sulung banyak yang dikorbankan dengan harapan dewa-dewa mereka berhenti menghukum mereka. Ketika terjadi letusan gunung, asapnya pun mencapai pemukiman Mesir. Dan jika memperkirakan kultur orang Mesir, mereka yang sulung tidur di lantai atau tempat rendah, sementara anggota keluarga lain tidur di tempat yang lebih tinggi, sehingga mereka yang sulung terinfeksi terlebih dahulu oleh debu-debu vulkanis. Karena gas beracun seperti belerang sendiri, massa jenisnya lebih rendah dari udara, sehingga gas itu hanya menjalar di lantai. Orang-orang Israel sendiri sudah diberitahu oleh Nabi Musa bahwa usai tulah ini mereka akan diusir oleh bangsa Mesir. Maka mereka bersiap-siap dan menandai pintu rumah mereka dengan darah domba. Mereka juga hanya diperbolehkan makan roti tanpa ragi yang dibuat sendiri. Nah, dikarenakan mereka sudah bersiaga dan memakan makanan yang bahannya telah tersedia sejak sebelum wabah inilah yang menyebabkan mereka tidak ikut meninggal. Saat meletus, Gunung Santorini menyemburkan sejumlah besar gas sulfur dan debu vulkanis dalam jumlah yang amat besar ke udara. Material dari gunung berapi itu kemudian ikut mempengaruhi iklim setempat, sehingga menimbulkan fenomena cuaca aneh seperti halnya hujan es. Bangsa Mesir mendewakan singa, lembu betina, serigala, anjing, kucing, burung ibis, burung herring, burung falcon, kuda nil, buaya, ular kobra, ikan lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pohon, termasuk juga binatang-binatang kecil, seperti halnya katak, belalang, dan berbagai serangga. Setidaknya ada lebih dari 80 dewa orang Mesir. Juga, ikan-ikan yang hidup di Sungai Nil dianggap sebagai sesuatu yang keramat, sehingga dijaga oleh dua orang dewi, yaitu Hathor, yang merupakan dewi langit, dan Ratu Surga, yang juga melindungi ikan-ikan kecil, dan Net, yaitu dewi perang zaman kuno, yang melindungi ikan-ikan besar, yang dianggap sebagai anak-anaknya. Net adalah dewa Mesir yang sangat berkuasa. Selain itu, Net adalah juga ibu dari dewa Sungai Nil, yakni Sobek, seekor dewa jahat dengan kepala berbentuk buaya. Nah, kepada Sobeklah Fir'aun mempersembahkan anak-anak laki orang Ibrani yang dibuang ke Sungai Nil. Berdasarkan penjelasan panjang tadi, dapat disimpulkan bahwa tulah atau azab bagi bangsa Mesir tidak termasuk ke dalam ranah mukjizat, melainkan hanya tanda-tanda kenabian Musa alaihissalam, serta peringatan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi, maksud dari ayat-ayat Tuhan dalam Al-Quran tidak serta-merta berarti mukjizat, sebab keberadaan langit dan bumi juga sering disebut sebagai ayat-ayatnya. Contoh lainnya, dari bukti kenabian yang bukan merupakan mukjizat, terdapat pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sewaktu kaum Nabi Yunus hampir tertimpa azab karena keingkaran mereka kepada Yunus alaihissalam, mereka pun dengan cepat bertobat kepada Tuhan dan beriman, lalu bersegera dalam mencari Nabi Yunus. Sayangnya, seperti yang kita ketahui, beliau, yaitu Yunus, pergi meninggalkan kaumnya dikarenakan kekecewaannya terhadap mereka yang menolak ajarannya. Nah, di saat Yunus telah pergi itulah, tanda-tanda munculnya azab telah terlihat. Menyadari hal itu, kaum Nabi Yunus bertobat dan berdoa meminta kepada Tuhan agar azab tidak diturunkan. Permintaan pun dikabulkan, dan pada akhirnya Nabi Yunus AS pun kembali ke kota tempat kaumnya tersebut berada. Akhirnya bahagia ini dilukiskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Jika benar azab bagi bangsa Mesir itu tidak termasuk ke dalam mukjizat, maka mengapakah Allah memasukkannya ke dalam 9 tanda kenabian? Hal ini tetap masuk akal, dikarenakan peristiwa itu terjadi di zaman kerajaan Musa, yaitu selepas Fir'aun Ramses II wafat. Jika kejadian tersebut terjadi sebelum era Musa, maka tak logis jika hal itu disebut sebagai tanda-tanda kebenaran Musa alaihissalam. Alasan dari ahli tafsir ketika mengemukakan pendapat terkait surat Al-Isra ayat 101 tadi
yaitu berkenaan dengan 9 tanda-tanda, di mana tulah juga termasuk di dalamnya, adalah logis. Sebab bila kita simak pada ayat-ayat selanjutnya, maka jelas bahwa di situ menceritakan tentang percakapan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka tanda-tanda tadi tentu ditunjukkan pada masa Bani Israel masih berada di Mesir, alias belum sampai di tempat hijrah. Karena itu, mukjizat-mukjizat lainnya yang terjadi setelah Fir'aun tenggelam di laut, seperti halnya terangkatnya gunung, kutukan, Al-Baqarah, dan juga batu yang memancarkan air, tidak termasuk bagian dari 9 tanda. Jadi, sebenarnya apapun pemahaman kita tentang tulah tersebut, entah itu mukjizat yang berupa azab ataupun azab saja, tidaklah bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini merupakan bukti bahwa Al-Quran bersifat fleksibel dan tetap relevan hingga akhir zaman. Allahu a'lam bishawab.